Radikal dan aksi teror. Setelah kejadian bom bunuh diri di Gereja Katedral pada tanggal 28 Maret 2021 yang lalu, MUI mengatakan jangan kaitkan bom bunuh diri di Makassar dengan agama tertentu. Dan satu lagi, mengapa paham radikalisme sangat berkembang pesat di Indonesia. Nah, kedua tema ini akan saya bahas di dalam opini saya kali ini. Namun sebelumnya, kiranya dukung channel ini agar lebih berkembang, menyampaikan informasi yang menarik lainnya dengan cara subscribe, like, dan komen. Nah, terkait dengan pernyataan MUI, jangan kaitkan bom bunuh diri di Makassar dengan agama tertentu. Ini menegaskan bahwa MUI sadar betul bahwa pelaku dari aksi teror tersebut dilakukan oleh oknum yang beragama Islam. Makanya jangan kaitkan dengan agama tertentu. Dan ini pernyataan dari Majelis Ulama Islam, bukan dari kelompok organisasi Protestan, organisasi Katolik, organisasi Konghucu, Buddha, atau Hindu. Nah, untuk itu mari kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah melalui aparat penegak hukum masalah ini agar cepat terbongkar sampai ke akar-akarnya. Karena di belakang semua ini pasti ada oknum yang masih sealiran dan menganut paham radikal. Kemudian di beberapa media sosial ada yang di grup berkomentar bahwa aksi bom bunuh diri ini seolah-olah pengalian isu agar tidak fokus kepada penembakan 6 pengikut FPI di kilometer 50, dan juga ada yang mengatakan bahwa ini rekayasa. Bagi saya ini orang-orang yang tidak berakal sehat dan memiliki logika terbalik. Bagaimana mungkin seorang teroris melakukan aksinya di gereja hanya untuk mengalihkan isu penembakan? Bagaimana mungkin seorang teroris melakukan aksi hanya demi rekayasa? Nah, banyak saat ini kita temui di grup-grup media sosial yang pengikutnya itu sungguh banyak, namun semuanya sudah terpapar doktrin radikal. Semuanya dipandang terbalik. Dan di sana mereka sangat pintar-pintar mengedit-edit gambar dan membuat kata-kata itu tanpa menjelaskan bagaimana kronologis dan menyertakan video agar nampak jelas bagaimana aksi itu dilakukan. Sayangnya, beberapa pengikut di grup itu malah setuju dan mengikuti pendapat-pendapat yang tidak jelas sumbernya, dan setuju dengan perkataan-perkataan dan tulisan-tulisan di grup itu bahwa ini dikaitkan dengan rekayasa, dikaitkan dengan pengalihan isu. Nah, untuk itu bagi masyarakat Indonesia yang tidak terima dengan pernyataan sikap dari MUI, bukalah hatimu, buka dirimu, isi dengan doktrin yang benar. Indonesia ini tidak akan pernah menjadi sarang teroris dan penganut paham radikal. Yang kedua, mengapa paham radikal sangat berkembang pesat di Indonesia? Ada beberapa hal yang membuat orang-orang menjadi terpapar radikal di Indonesia. Yang pertama, paham ideologi yang bertentangan dengan keyakinannya. Ini Indonesia
kita Pancasila. Jangan pernah mengganti Pancasila ini dengan embel-embel agama. Orang menjadi sakit hati ketika Pancasila terus digaung-gaungkan dan tidak menerima, sehingga mereka menjadi radikal dan melawan pemerintah. Yang kedua, mereka ingin mendukung negara-negara yang sedang bergejolak dari sisi agama. Namun pemerintah Indonesia tetap tenang dan tidak mengambil langkah untuk turun langsung kepada negara-negara yang sedang bertikai dari sisi agama. Sehingga para penganut paham radikal ini seolah-olah menjadi seorang pejuang, termasuk di negaranya sendiri membenci pemerintah. Kemudian adanya dorongan dari kelompok-kelompok organisasi yang mendoktrin dan memberikan ajaran-ajaran sesat. Dengan adanya berbagai ajaran-ajaran yang multi tafsir, sehingga tafsir yang satu dengan yang lain berbenturan dan tidak memahami sampai ke akar-akar ajaran yang diterimanya. Dan terakhir, karena adanya jaringan aksi antar kota di dalam pengembangan paham radikal. Nah, ini tujuannya agar semakin banyak orang terdoktrin akan ajaran radikalis. Itulah beberapa alasan mengapa paham radikalis bertumbuh sangat pesat di Indonesia. Bagaimana cara mencegahnya? Ini untuk seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dimanapun berada di pelosok-pelosok. Mari kita membuka diri dengan paham-paham yang benar. Kalau ada doktrin atau paham yang mengatakan mati akan masuk surga apabila memerangi kaum-kaum yang tidak sepaham, maka saran saya, orang yang mengajarkan itu, gurumu yang memberitahukan itu, itulah duluan kamu ajak mati dan menyambut surga yang dijanjikan. Jangan pernah belajar secara otodidak di dalam beragama. Bergaul dan bergabunglah dengan tokoh-tokoh agama atau orang yang memberikan pengetahuan yang benar tanpa melukai, tanpa perang, dan tanpa doktrin-doktrin palsu. Yang kedua, pahamilah bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Dan kita semua sama-sama berdiri dan bernaung di bawah Pancasila. Jangan pernah tanamkan atau berjuang untuk mengganti Pancasila di Indonesia, karena ini adalah pemersatu seluruh rakyat Indonesia. Kemudian aksi radikal bisa saja terus terngiang di kepala dan di benak Anda, namun itu tidak akan pernah terjadi dan terwujud. Bagaimanapun kebencianmu terhadap negara dan bangsa ini, ataupun bagaimana perlakuannya terhadap kelompokmu, itu adalah demi keutuhan Indonesia.
Jangan pernah membangkang dan melawan kebenaran. Itu kunci dari saya. Semoga bermanfaat. Salam dari saya, Alek Malau.